Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akmal Abdul Ghaffar ingin memaparkan materi tentang masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Pengertian zaman kegelapan adalah zaman di mana zaman atau masa saat itu ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Zaman ini juga sering disebut zaman kelesuan pemikiran dan fase taklid atau kejumutan. Periode berlangsung dari abad 10 sampai atau 11 Masehi sampai abad 19 Masehi, yaitu pada akhir Khalifah Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku sebagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah furu' atau ranting. Kemunduran hukum Islam ini bukanlah tidak ada sebab yang melatar belakanginya, melainkan persoalan yang kompleks dan sulit untuk dikendalikan, baik faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga kompleksitas faktor ilmiah. Faktor inilah yang menjadi tidak ada kepercayaan diri dalam menegakkan kemampuan berpikirnya dalam menyikapi persoalan hukum yang terjadi pada waktu itu. Oleh karena demikian, maka kekuatan yang dimilikinya adalah kekuatan yang hanya bertumpu pada taklid saja. Selanjutnya, pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negara Islam menjadi negara kecil. Sebagaimana diketahui, perpolitikan tersebut disibukkan dengan perang untuk merebut kekuasaan. Yang dengan kesibukan inilah kehidupan berpendidikan sangatlah kecil atau kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya timbulnya mazhab-mazhab dengan pola pikir tersendiri di bawah seorang imam mujtahid. Akibatnya penerusnya adalah hanya berupaya membela apa yang menjadi pegangan para imam mazhab tersebut dan berusaha menguatkannya dengan menghadirkan alasan-alasan yang rasional. Selanjutnya, kondisional pendapat mazhab telah memudahkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi umat pada waktu itu, sehingga kemudahan ini mengakibatkan tidak ada semangat untuk melakukan ijtihad sendiri, karena telah ada yang lebih untuk merumuskannya dengan cara menyadarkannya kepada karya ulama fuqaha sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan orang muqallid telah membukukan pemikiran hukum Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.